Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Kafana Maulana, Lisa Agustina, dan Hidayatul Khairiyah akan membahas tentang bab kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Subbab dari pembahasan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ada 5. Yang pertama adalah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Yang ketiga, masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan anaknya. Yang kelima, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu tentang kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah putra Azar atau Taurih bin Tahur bin Sarut bin Ra'u bin Falid bin Abir bin Salih bin Arfashad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nama ibu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Amilah. Dalam riwayat lain namanya adalah Kunna binti Karbina binti Karsi atau Kitsi. Lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mausul. Ada periwayatan lain yaitu kota Ur-Kasdim di Babilonia yang sekarang itu menjadi Irak. Nama tempat ia dilahirkan adalah Padam A'ram. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ahli nujum Raja Namrud meramalkan akan ada seorang anak laki-laki lahir di kota itu, yaitu Babilonia, bernama Ibrahim. Dia akan menolak agamamu dan menghancurkan berhala yang kau sembah pada bulan kesekian dan tahun kesekian. Karena Raja Namrud merasa khawatir, maka dia memutuskan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Dan para laki-laki atau suami dilarang untuk mendekati istrinya agar tidak hamil, untuk mencegah lahirnya bayi laki-laki. Pada saat itu tanpa diketahui oleh Azar atau Taurih tadi, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya sedang mengandung. Pada saat waktu melahirkan telah dekat, istri Azar pergi ke sebuah gua dan melahirkan di sana. Bayinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh secara menakjubkan. Sehari seperti sebulan dan sebulan seperti setahun, sehingga total lama waktu Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam gua hanya selama 15 bulan. Lalu Nabi Ibrahim meminta kepada ibunya untuk keluar dari gua untuk melihat alam semesta. Masuk pada subbab yang kedua, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Setelah Nabi Ibrahim sudah besar, beliau sering mengikuti ayahnya yang seorang pemahat patung atau pemahat berhala untuk menjajakan berhala atau patungnya, dan ikut pada suatu tempat atau sekumpulan berhala yang disembah oleh orang-orang. Lalu terlintas dalam pikiran beliau, apakah benar berhala yang mati ini adalah Tuhan? Manusia yang menciptakan berhala, lalu berhala disembahnya. Hingga suatu hari pernah Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti ayahnya Azar untuk menuju suatu tempat berkumpulnya para pendeta yang memimpin upacara penyembahan berhala. Lalu dengan lantang Nabi Ibrahim berkata, "Hei para pendeta, apakah Tuhanmu berhala itu mampu mendengarkan doa-doamu? Berhalamu yang mati apakah mampu mendengarkan doamu?" Lalu para masyarakat atau para penyembah berhala tadi naik pitam, marah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lalu dibela oleh ayahnya Azar dan diajaknya untuk pulang. Lalu dimintanya atau disuruhnya Nabi Ibrahim untuk tidur.
Tapi bukannya tidur, malah Nabi Ibrahim pergi dari rumah ke sebuah gua dan memikirkan siapakah Tuhannya. Nabi Ibrahim yang dikaruniai akal yang cerdas dan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia selalu bertanya dan menyelimuti pemikirannya, siapa sebenarnya Tuhanku? Apa benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bintang, bulan, dan matahari. Namun apalah daya, ternyata benda tersebut menghilang, bukan Tuhanku dalam pemikirannya. Kejadian tersebut terekam atau tertulis pada Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78, yang artinya adalah ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Dan kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Setelah itu Nabi Ibrahim tersadar akan benda-benda berhala bukan Tuhannya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala. Seluruh isi jagat raya serta hukum yang berlaku di dalamnya adalah bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Khairiyah, NIM 932103318. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mas Ivan. Yang selanjutnya yaitu masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Ibrahim dihadang dengan persoalan yang sangat berat, di mana pada masa itu adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Bahkan berhala tersebar di mana-mana dan dijadikan sebagai Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Pada suatu hari saat Raja Namrud dan rakyatnya pergi dan meninggalkan negerinya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ide untuk menghancurkan semua berhala-berhala yang ada. Beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan sebuah kapak. Tetapi beliau tidak menghancurkan semuanya, melainkan beliau menyisakan satu berhala yang paling besar dan sengaja menaruh kapak di leher berhala tersebut dan menjadikannya sebagai kalung. Setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali ke negerinya, Raja Namrud sangat terkejut dan marah mengetahui kejadian tersebut. Berhala-berhala yang selama ini dipujanya, disembahnya, ternyata sudah hancur berkeping-keping. Kemudian Raja Namrud langsung saja menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya. Karena Raja tahu bahwa Nabi Ibrahim tidak suka terhadap berhala-berhala itu, dan Raja meminta agar Nabi Ibrahim dibawa ke hadapannya untuk dihukum. Namun, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak mengaku bahwa beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Bahkan dengan kecerdasan Nabi Ibrahim, beliau berkata bahwa berhala yang paling besar dan berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya. Raja Namrud pun tertawa mendengar perkataan Nabi Ibrahim dan mengatakan bahwa tidak mungkin berhala yang terbuat dari batu bisa melakukan hal seperti itu. Nah, dari situlah Nabi Ibrahim lalu mengatakan bahwa, lalu kenapa engkau menyembah berhala yang jelas-jelas tidak bisa melakukan apa-apa? Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Raja Namrud menjadi sadar bahwa berhala yang mereka sembah selama ini bukanlah Tuhan.
Hal ini membuat Raja Namrud semakin marah kepada Nabi Ibrahim dan kemudian memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Nabi diikat di tengah tumpukan kayu, lalu Raja memerintahkan untuk menghidupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas kuasa dan izin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang panas tersebut. Melalui surat Al-Anbiya ayat 69, Allah berfirman, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Betapa terkejutnya Raja Namrud dan pengikutnya ketika api yang besar itu padam dan Nabi Ibrahim alaihissalam keluar tanpa luka sedikitpun. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas Nabi Ibrahim diuji untuk mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri yang bernama Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki kedua anak yang bernama Ismail dan Ishak. Saat putra pertamanya lahir yaitu Ismail, Allah menguji beliau dengan memerintahkan agar beliau menyembelih Ismail. Padahal beliau telah menanti berpuluh-puluh tahun agar dapat dikaruniai seorang anak. Tetapi karena kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah, Nabi Ibrahim bersedia menyembelih anaknya Ismail dengan tulus dan ikhlas. Melihat ketakwaan beliau tersebut, kemudian Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing. Dan untuk menghormati peristiwa tersebut, setiap tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam melakukan penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya wafat dalam usia lebih dari 200 tahun, yang kemudian dakwahnya digantikan oleh kedua putranya yaitu Ismail dan Ishak, yang keduanya pun juga diangkat sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Lisa Agustina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ivan dan Mbak Ria, yakni pembahasan mengenai ujian Nabi Ibrahim serta keteladanan Nabi Ibrahim. Di antara para rasul yang dijadikan teladan, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Selain beliau nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah, juga disebut sebagai Abul Anbiya atau bapak dari para nabi, karena nabi-nabi sesudah beliau adalah dari dzurriyyahnya atau keturunannya. Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa sampai Nabi Isa alaihi salam, dan demikian juga junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan dzurriyyah Nabi Ibrahim. Bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam diantaranya yaitu keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. Hal ini dapat dibuktikan di mana semenjak kecil Nabi Ibrahim telah dikaruniai kecerdasan yang luar biasa. Beliau dapat membaca kekafiran lingkungan sekitar di mana ia tinggal. Saat itu para masyarakat saling menyembah berhala-berhala atau patung. Nabi Ibrahim memperhatikan patung-patung itu tidak pernah makan maupun minum, juga tidak mampu berbicara. Bahkan seandainya ada yang membalik patung itu, Nabi Ibrahim yakin patung itu tidak mampu bangkit pada posisi semula. Dari situlah Nabi Ibrahim berpikir siapakah Tuhan sebenarnya. Nabi Ibrahim terus berusaha mencari Tuhannya. Pada saat itu, Nabi Ibrahim sempat beranggapan bahwa bintang, bulan, dan matahari merupakan Tuhan umat manusia. Akan tetapi, ia mengalami kekecewaan. Anggapan tersebut tidak sesuai dengan harapannya, karena matahari hilang pada malam hari digantikan oleh bulan dan bintang. Begitupun sebaliknya. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim memperoleh wahyu serta mengetahui yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan Allah, maka ada langit, bumi, serta makhluk hidup. Allah juga yang menciptakan siang dan malam serta semua yang ada di alam semesta. Berikutnya, keteladanan dan keberanian Nabi Ibrahim ketika ingin mereformasi dan merubah masyarakat serta penguasa dari penyembahan materi, benda, dan berhala-berhala kepada mengesahkan Allah. Kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, terlebih dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada ayahnya dengan bahasa yang santun sebagaimana telah dikisahkan dalam Quran surat Maryam ayat 41-47 yang artinya,
Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman setan." Ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku." Ajakan Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya mendapat pertentangan yang keras, sehingga Ibrahim diusir ayahnya. Sekalipun demikian, Ibrahim tetap baik kepada ayahnya dan tetap mendoakannya. Lalu Ibrahim membuktikan kepada masyarakat bahwa berhala-berhala itu tidak dapat membuat apa-apa dan menghancurkan berhala-berhala sesembahan penguasa Namrud dan kaumnya. Sehingga Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api sebagai penyiksaan terhadapnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolongnya dengan menjadikan api Namrud dingin dan Ibrahim selamat tanpa ada bekas luka sedikit pun. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, "Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Selanjutnya yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bertawakal kepada Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Al-Kisah, atas dasar kecemburuan istri pertamanya yang begitu menggebu-gebu, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk membawa Siti Hajar ke tempat yang jauh menuju Baitul Haram. Siti Hajar bersama Ismail buah hatinya dibawa menuju ke suatu lembah yang tiada rumput maupun tumbuhan sekalipun. Tak ada juga air atau tanda-tanda kehidupan di sana. Setelah berada di atas lembah, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. Sebuah riwayat juga menceritakan bahwa Ibrahim tak menoleh sekalipun kepada Siti Hajar. Siti Hajar lalu mengejar suaminya dan mengatakan, "Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. "Kalau Allah yang memerintahkan demikian ini, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami," ungkap Siti Hajar. Saat Ibrahim tidak lagi kelihatan, Siti Hajar memandang semua wilayah di lembah, kosong, gersang, dan sangat panas. Wanita berhati yang mulia ini pun berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Barwa untuk mencari perbekalan. Namun, sayangnya ia tidak menemukan apapun. Peristiwa ini yang menjadi kisah di balik rukun haji, yaitu sa'i. Lanjut, di tengah kegelisahan yang menyelimuti hati juga pikirannya, Allah memberikan mukjizatnya. Dari bawah kaki Ismail kecil yang sedang menangis kehausan, muncul sumber mata air yang kini dikenal dengan mata air Zam-Zam. Keteladanan yang selanjutnya yaitu ketaatan Nabi Ibrahim ketika Ismail beranjak dewasa. Allah kembali menguji untuk menyembelih putranya yang saat ia dambakan. Ketika usia Sarah kian menua dan tampak sulit mengandung, ia meminta agar Nabi Ibrahim menikahi budak mereka, yaitu Siti Hajar. Sarah berharap dari Siti Hajar, Ibrahim bisa memperoleh anak yang ia dambakan. Beberapa waktu kemudian, Siti Hajar hamil dan mengandung Ismail. Ketika anak pertamanya itu lahir, Ibrahim berusia 86 tahun. Pada suatu waktu, ketika Ismail sudah tumbuh besar, Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya. Awalnya ia ragu bahwa mimpi itu adalah wahyu, namun setelah Ibrahim merenung dan memikirkannya, sampailah ia pada kesimpulan bahwa Allah memintanya untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Pembahasan yang terakhir yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah agar merekonstruksi atau membangun kembali Ka'bah atau Baitullah. Nabi Ibrahim bersama Ismail putranya membangun kembali Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah, dan sesudah selesai membangunnya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim agar memanggil umat manusia untuk berhaji.